Bagaimana kondisi jemaah haji dan persiapan para jemaah haji meninggalkan Tanah Suci? Kita langsung tergabung bersama rekan saya, anchor CNN Indonesia, Elvira Hairunisa, yang tengah berada di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Elvira. Kalau saya manggilnya di kantor nggak Elvira nih ya, Bunda, karena sosok keibuan yang luar biasa dari sosok Anda. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah haji yang sudah berjalan lancar begitu ya dari Anda di sana juga, Bunda. Bagaimana kemudian bisa menceritakan apa tahapan terakhir pada hari ini, silakan. Baik, Heranov, alhamdulillah memang semua tahapan ibadah haji sudah selesai sebenarnya kemarin ketika kemudian jemaah haji melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram. Dan sebagian jamaah memang mengaku sangat haru karena itu adalah tawaf perpisahan terakhir kali melihat Masjidil Haram, karena usai melakukan tawaf wada, jemaah haji memang harus segera meninggalkan kota Mekah. Nah, berbicara mengenai meninggalkan kota Mekah, beberapa jemaah haji yang datang mungkin di gelombang kedua untuk jemaah haji reguler, selanjutnya adalah biasanya mereka akan ke Madinah, karena gelombang pertama tiba di Madinah baru beranjak ke Mekah, sementara gelombang kedua baru dari Mekah beranjak ke Madinah. Dan alhamdulillah tadi saya bisa melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi dan bertemu dengan beberapa jemaah haji Indonesia, jemaah haji plus, dan mereka mengatakan sejak kemarin sudah tiba di Madinah, dan insya Allah ada yang mengatakan tanggal 3 atau tanggal 4 akan kembali pulang gitu ke tanah air. Dan apa yang kemudian diharapkan jemaah haji dari berbagai negara datang ke Madinah adalah bisa melakukan sholat, bisa beribadah, bisa berzikir di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat begitu. Dan ini yang merupakan ditunggu-tunggu oleh jemaah haji yang belum datang ke Madinah, termasuk saya, Heranov, saya pribadi tadi pagi datang ke Masjid Nabawi, ke Madinah maksud saya, dengan niat untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi. Dan di perjalanan juga tadi saya menggunakan kereta Haramain, bertemu dengan jemaah haji dari berbagai negara yang menggunakan kereta dengan harapan memang perjalanannya lebih singkat, hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam jika menggunakan kereta cepat Haramain, dan bila menggunakan perjalanan darat itu memakan waktu lebih lama. Dan ini menjadi pilihan sebenarnya ya, jika kemudian memiliki kemampuan menggunakan kereta cepat, jemaah haji biasanya akan memilih menggunakan kereta cepat. Dan setelah melakukan ibadah di Masjid Nabawi, dan satu lagi saya berharap sebenarnya bisa tadi ke Taman Surga, ke Raudhah, tapi sayang sekali saya datang terlalu siang. Bagi jemaah perempuan itu hanya bisa memang untuk masuk dan melakukan ibadah di Raudhah hanya batasnya sampai pukul 11 siang waktu Arab Saudi. Tapi tidak apa-apa, mungkin insya Allah lain waktu bisa datang ke Madinah dan bisa begitu beribadah di Raudhah. Gambarannya kira-kira seperti itu, Heranov, dan berangsur memang jemaah haji dari berbagai negara sudah akan kembali pulang ke negara mereka masing-masing. Dan beberapa catatan memang sepanjang perjalanan haji 2026 ini, 1447 Hijriyah, alhamdulillah tidak terlalu banyak permasalahan yang ditemui di lapangan, karena memang persiapan yang dilakukan sejak awal tidak hanya pada saat masa puncak ibadah haji, tapi berbagai persiapan sejak awal dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Dan semuanya ini saya mendapatkan beberapa keterangan dari beberapa jemaah haji dari berbagai negara. Mereka mengatakan cukup puas begitu dan melihat lancar pelaksanaan ibadah haji, dan kenyamanan itu juga menjadi salah satu kunci. Harapannya memang ini menjadi salah satu terobosan bagi pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini dan bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Kira-kira seperti itu, Herano. Elvira, tentu ini kan merupakan perjalanan spiritual begitu ya. Ada tidak story yang bisa Anda bagikan sedikit untuk kami yang di tanah air bisa juga berkunjung ke Tanah Suci? Mungkin mukjizat yang Anda alami. Alhamdulillah memang kalau Heranov tadi menggunakan kata mukjizat, saya menggunakan kata ini berkah luar biasa datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang menjadi tamu Allah itu adalah panggilan, dan ketika itu waktunya tidak ada siapapun yang bisa menghalangi, tidak ada apapun yang bisa menghalangi. Alhamdulillah tahun ini saya dipanggil bisa menjadi tamu Allah dan menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah lancar.
ada sedikit merasa mungkin karena cuaca ya Heranov ya. Saya rasa semua jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi berbagai negara mengatakan memang Masya Allah panasnya Mekah dan Arafah misalnya kemarin sepanjang Arbusna gitu. Bahkan di Madinah saat ini sekitar 40 derajat. Ini yang kemudian menjadi tantangan utama dan akhirnya saya merasakan beberapa kali saya mendapatkan ataupun saya belajar bahwa ibadah haji itu tidak hanya ibadah secara spiritual saja, secara religi begitu, tapi ini adalah kemampuan secara fisik. Karena memang Masya Allah perjalanan kita sepanjang puncak ibadah haji kemarin banyak menggunakan fisik, berjalan kaki begitu, tapi Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan insya Allah nanti Heranov juga akan segera mendapatkan giliran menjadi tamu Allah dan bisa menjalankan ibadah haji. Ya Heranov ya, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ditunggu head to head edisi selanjutnya bersama Anda. Udah seberapa kangen nih Pak Bisa head to head di CNN Indonesia. Terima kasih Elvira. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.